Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah farmakoterapi 1, farmakoterapi sistem pencernaan dan pernafasan. Hari ini kita akan membicarakan mengenai farmakoterapi pada penyakit diare dan bagaimana cara mengatasinya, serta obat-obat apa saja yang bisa digunakan di pelayanan kefarmasian. Baiklah, sebelum kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat, dapat memberikan barokah bagi kita sendiri, bagi kita semua, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, kita mulai pada hari ini. Kita akan membicarakan mengenai farmakoterapi diare. Diare itu apa saja dan bagaimana cara pengobatannya. Kita langsung saja. Oke. Pertama yang perlu kita ketahui adalah diare merupakan suatu gejala. Jadi diare itu bukan merupakan suatu penyakit. Jadi diare merupakan suatu gejala, dan dia sebenarnya dapat sembuh dengan sendirinya. Akan tetapi beberapa orang merasa tidak nyaman karena harus bolak-balik ke kamar mandi, dan itu dengan keluarnya cairan dan feses yang dalam jumlah yang berlebih itu juga dapat menimbulkan suatu masalah tersendiri, ya. Nah, diare itu biasanya bisa berhubungan dengan kondisi spesifik pada saluran pencernaan atau bisa juga berkaitan dengan di luar dari kondisi saluran pencernaan, ya. Diare sendiri itu umumnya disebabkan oleh beberapa penyebab, diantaranya yang paling sering adalah pertama adalah bakteri, yang kedua adalah virus, yang ketiga adalah parasit, yang keempat adalah senyawa-senyawa lain yang bersifat mengiritasi pada saluran pencernaan. Ya, kalau kita ketahui bahwa ada beberapa senyawa-senyawa yang dapat menyebabkan iritasi, diantaranya adalah kapsaisin yang terdapat pada cabai. Itu biasanya juga dapat mengiritasi saluran pencernaan, atau zat toksin-toksin yang dihasilkan oleh bakteri juga dapat menimbulkan diare. Nah, kebanyakan diare itu terutama untuk orang-orang dewasa. Dewasa itu biasanya bersifat mild atau tidak begitu parah dan dapat sembuh dengan sendirinya. Akan tetapi yang menjadi masalah biasanya adalah kalau diare terjadi pada anak-anak ataupun pada orang tua. Karena biasanya anak-anak dan orang tua itu lebih rentan untuk mengalami dehidrasi karena efek dari diarenya tersebut. Biasanya kalau anak-anak itu kalau mengalami diare menjadi lemas, tidak mau minum. Begitu juga orang tua kalau sudah menjadi lemas, tidak mau minum, itu biasanya rentan mengalami dehidrasi. Apalagi tambah diarenya juga termasuk hebat. Nah, seperti itu. Dan itu biasanya sering menjadi masalah tersendiri. Nah, sedangkan definisi dari diare sendiri, diare itu adalah defekasi yang berbentuk cairan atau berupa air atau berupa cairan yang lebih dari 3 kali sehari dengan atau tanpanya mukus atau darah yang hadir pada saat dia mengalami buang air besar. Dan biasanya waktunya adalah kurang dari 2 minggu. Ya, jadi itu diare yang bersifat akut. Kalau diare nanti ada pembagian, diare itu dapat dibagi menjadi diare yang bersifat akut, persisten, atau diare yang kronis. Nah, kalau yang diare akut itu frekuensinya antara 2 sampai dengan 3 hari dan kurang dari 14 hari. Sedangkan kalau lebih dari 14 hari itu nanti ada yang persisten. Sedangkan lebih dari 30 hari itu dikatakan sebagai diare kronis. Dan sebabnya nanti akan kita pelajari bersama-sama di belakang. Nah, ini kalau diare itu biasanya onsetnya itu kurang dari antara 2 sampai dengan 3 hari. Jadi mulai dari 1 hari, 2 hari, 3 hari itu dikatakan sebagai akut diare. Ya. Jadi diare yang bersifat akut. Nah, ada lagi diare yang bersifat kronis. Diare yang bersifat kronis itu diare yang dimana dia itu terjadi lebih dari 30 hari berturut-turut. Itu dikatakan sebagai diare yang bersifat kronis. Dan ada lagi yang dikatakan sebagai diare persisten. Diare persisten itu diare yang durasi lebih dari 14 hari tapi kurang dari 30 hari, itu dikatakan sebagai diare yang persisten. Penyebabnya apa? Berbagai macam penyebab yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami diare, baik itu kronik maupun akut serta persisten, itu berbagai macam, ya. Nah, secara data dari epidemiologinya, diare itu terjadi baik itu pada negara maju, negara berkembang maupun negara miskin, ya. Berdasarkan data dari CDC di Amerika Serikat, CDC itu badan di Amerika Serikat yang mengontrol penyakit-penyakit menular. Nah,
sekitar 5% dari populasi dewasa di dunia di Amerika Serikat itu mengalami diare. Nah, sedangkan kalau untuk anak-anak di seluruh dunia itu epidemiologinya itu menunjukkan angka antara dengan 20% dari anak-anak itu mengalami diare. Nah, sedangkan pada negara-negara berkembang atau negara-negara yang miskin, itu diare itu menjadi salah satu momok yang menakutkan. Karena apa? Karena pada negara-negara miskin itu menjadi salah satu penyakit yang menyumbang angka kesakitan yang cukup tinggi, serta juga menyumbang angka kematian yang cukup tinggi di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Dan itu juga yang menjadikan penyakit yang kelihatannya sepele tetapi dia memerlukan perhatian khusus, terutama kalau misalkan dia terjadi pada anak-anak maupun orang tua, karena dia dapat menimbulkan dampak ekonomi yang luar biasa serta dampak yang terkait dengan kesehatan yang luar biasa sekali. Kebanyakan diare akut itu disebabkan karena infeksi berupa virus. Virusnya ada macam-macam, nanti ada norovirus, ada rotavirus dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bakteri yang dapat menyebabkan seseorang itu mengalami diare, itu juga ada. Ada juga bakteri yang dia sebenarnya tidak menyebabkan diare, tetapi toksin yang dilepaskan oleh bakteri tersebut yang menyebabkan diare. Ada juga dari golongan protozoa, dan umumnya kalau beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri itu umumnya itu dia dapat sembuh dengan sendirinya. Nah, kalau yang virus itu biasanya berkaitan dengan gastroenteritis dan biasanya bersifat self-limiting disease atau dapat sembuh dengan sendirinya. Nah, kenapa kita harus mengetahui penyakit-penyakit ini disebabkan oleh apa? Apakah dia disebabkan oleh bakteri ataukah disebabkan oleh virus atau disebabkan oleh protozoa? Karena itu nanti akan menentukan terapi apa yang tepat untuk pasien tersebut. Jangan sampai mentang-mentang diare langsung dihantam kromo pakai obat-obatan antibiotik. Ya tidak tepat juga, karena beberapa diare itu biasanya disebabkan karena virus atau kesalahan atau kontaminasi dari toksin-toksin yang atau zat-zat yang dapat mengiritasi saluran pencernaan. Nah, itu kita harus menjadi menjadi perhatian kita sebagai seorang farmasi. Nah, berikutnya infeksi dari makanan yang terkontaminasi oleh terkontaminasi oleh bakteri, oleh toksin, oleh zat-zat yang dapat mengiritasi saluran pencernaan, itu biasanya juga berhubungan dengan sanitasi yang buruk. Karena biasanya terutama pada negara-negara yang berkembang atau negara-negara yang negara-negara miskin, salah satu penyebab anak-anak mengalami diare itu adalah sanitasi. Ya, misalkan sering buang air besar di sungai, kemudian juga jarak antara sumber air dengan septic tank yang terlalu dekat, itu juga merupakan salah satu masalah yang sering menimbulkan atau menjadi salah satu penyebab terjadinya diare. Atau misalkan pernah mencuci bahan makanan yang dengan air yang tidak bersih, itu juga menjadi salah satu masalah yang menyebabkan seseorang tersebut atau masyarakat suatu daerah itu rentan mengalami diare. Banyak ya terkait dengan sanitasi lah, yang terutama kalau di negara-negara berkembang atau di negara-negara yang negara-negara berkembang atau negara-negara miskin, itu diare itu salah satunya adalah masalah sanitasi. Ya, dulu pernah dengar ada seseorang yang dari negara maju datang ke Indonesia, makan diajak di penyetan terdekat. Begitu selesai makanannya sih sebenarnya nggak begitu pedas, tapi karena memang dalam tanda kutip makanannya tidak diolah secara higienis, begitu selesai makan langsung dia mengalami diare orang tersebut, karena memang sanitasi yang kalau dibilang ya belum terlalu baik dibandingkan dengan negara-negara maju seperti itu.
penyebab dari diare. Yang pertama adalah infeksi dari bakteri. Infeksi dari bakteri itu yang paling sering adalah dari golongan Campylobacter, kemudian Salmonella, Shigella, serta E. coli. Itu adalah bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan seseorang mengalami diare. Nah, kemudian ada juga kalau virus itu disebabkan oleh rotavirus, norovirus, cytomegalovirus, herpes simplex, serta hepatitis virus. Nah, kalau rotavirus dan norovirus itu biasanya menyebabkan seseorang mengalami diare yang bersifat akut. Tetapi kabar baiknya, kalau untuk dan biasanya norovirus dan rotavirus itu menyerang pada anak-anak. Dan kabar baiknya adalah sekarang sudah ada vaksin yang memberikan kekebalan kita terhadap rotavirus maupun norovirus. Nah, sedangkan kalau untuk CMV atau cytomegalovirus, herpes simplex, serta hepatitis virus itu dia biasanya menyebabkan diare yang bersifat akut seperti itu. Kemudian ada juga infeksi parasit berupa misalkan Giardia lambia, Entamoeba sama Cryptosporidium. Itu adalah parasit-parasit yang dapat menyebabkan seseorang mengalami diare. Nah, dari ketiga penyebab di atas, kita mengetahui bahwa ada beberapa macam mikroba yang dapat menyebabkan seseorang mengalami diare, sehingga tidak tepat juga kalau misalkan begitu diare langsung dihantam pakai antibiotik. Karena kita harus mengetahui secara pasti apakah seseorang itu mengalami diare karena bakteri ataukah karena virus atau karena parasit, karena itu nanti terapinya juga berbeda-beda dan nanti kita juga harus bekerja sama dengan rekan-rekan dari kedokteran, rekan-rekan dokter untuk ya ini sebenarnya apa sih penyebabnya, dan itu kita akan memastikan dan membantu mereka untuk mengevaluasi terapinya apakah memang sudah tepat atau belum. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan intestine disorder, ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan saluran pencernaan, misalkan irritable bowel disease, intestine inflammation, kemudian ulcerative colitis, Crohn disease, celiac disease. Itu biasanya merupakan penyakit-penyakit yang bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya diare. Nah, kemudian ada lagi intolerance and hypersensitivity. Intolerance itu misalkan ketidakmampuan tubuh untuk mengolah suatu zat yang masuk ke dalam tubuh. Salah satunya adalah intoleransi laktosa. Kenapa intoleransi laktosa? Karena beberapa pasien itu dia mengalami kondisi di mana dia tidak mampu mengolah laktosa yang masuk ke dalam tubuh untuk dipecah menjadi zat-zat yang menjadi senyawa-senyawa gula yang lebih simple seperti itu. Nah, makanya kalau beberapa orang yang mengalami intoleransi laktosa, dia tidak bisa mengkonsumsi susu, baik itu ASI, susu sapi, ASI, susu kambing, itu biasanya tidak toleran istilahnya. Sehingga makanya ada beberapa produk makanya kalau untuk anak-anak yang mengalami intoleransi laktosa, itu alternatifnya bisa menggunakan susu yang terbuat dari kedelai, seperti kedelai atau yang mengandung penggantinya menggunakan soya. Nah, sehingga karena dia tidak mampu untuk mengubah laktosa menjadi gula yang lebih sederhana, jadinya dia menyebabkan seseorang tersebut menjadi diare. Kemudian juga hipersensitif atau intoleransi terhadap spicy food, makanan-makanan yang pedas. Tapi kalau untuk orang Indonesia sih biasanya sangat jarang ya yang mengalami intoleransi terhadap spicy food. Tapi ada juga beberapa orang yang dia memang tidak bisa mengkonsumsi makanan yang pedas, karena begitu dia makan makanan yang pedas dia langsung mengalami diare. Tetapi untuk spicy food itu juga jangan dianggap karena di dalam makanan-makanan yang pedas itu bisa mengandung zat-zat yang dia itu bersifat mengiritasi. Contohnya adalah cabai. Ya, kalau kita makan cabai 1, 2, 3 mungkin masih tidak apa-apa ya. Tetapi kalau orang-orang yang intolerans
yang tidak bisa mengkonsumsi cabai ya mungkin makan 1 atau 2 sudah bisa mengiritasi saluran pencernaannya. Tetapi juga jangan kalau makannya makanan yang ekstra pedas itu misalkan yang sampai 100 cabai dan lain sebagainya itu juga lumayan juga jelas mengiritasi saluran pencernaan, karena pedas itu sebenarnya bukan suatu rasa tapi merupakan suatu sensasi yang mengiritasi. Tapi kalau kita mengkonsumsi makanan pedas yang dalam jumlah yang berlebih ya juga akan mengiritasi saluran pencernaan. Kemudian ada lagi makanan-makanan yang drug-induced diare. Drug-induced diare itu adalah obat-obatan yang dapat menginduksi atau menyebabkan terjadinya diare. Di antaranya adalah golongan antibiotik, antineoplastik, dan golongan antasida, terutama antasida yang mengandung garam magnesium hidroksida. Nah, ini adalah beberapa obat, contoh-contoh obat yang dia dapat menyebabkan diare. Yang pertama adalah laksatif. Jelas ya, laksatif itu dapat menyebabkan seseorang menjadi meningkatkan frekuensi buang air besarnya atau meningkatkan kemampuan untuk buang air besar. Laksatif itu ada banyak sekali, ada bulk laksatif, ada osmotik laksatif dan lain sebagainya. Ya, contoh yang sudah kenal itu juga misalkan ada yang namanya bisakodil, parafin, Kemudian yang kedua adalah golongan antasida. Antasida terutama antasida yang hanya mengandung magnesium hidroksida. Kalau antasida yang hanya mengandung magnesium hidroksida, dia biasanya rentan mengalami efek samping dari penggunaan garam magnesium hidroksida adalah menyebabkan diare. Kemudian antineoplastik, obat-obat kanker itu biasanya juga menyebabkan. Kemudian garam-garam emas itu juga menyebabkan diare, garam-garam yang. Kemudian antibiotik, ya, contohnya adalah golongan clindamycin, tetrasiklin, sulfonamid, sama antibiotik broad spectrum seperti turunannya ya, baik itu amoxicillin, ampicillin, piperacillin dan kawan-kawannya, serta golongan-golongan dari cefalosporin, baik itu cefalosporin generasi pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kemudian antihipertensi. Antihipertensi yang paling sering menyebabkan diare adalah reservin, guatenidin, metildopa, guanaben sama guanadril serta angiotensin converting enzyme. Itu yang umum menyebabkan memiliki efek samping berupa diare. Tapi kalau reserpin, guatenidin itu nggak ada di Indonesia, guanaben, guanadril sama angiotensin converting enzyme. Kemudian obat-obat golongan antikolinergik seperti betenakol sama neostigmin itu juga memiliki efek samping berupa diare. Kemudian obat-obat jantung obat-obat jantung seperti quinidin, digitalis atau digitoxin itu memiliki efek samping berupa diare juga. Serta ini yang paling sering adalah NSAID, non steroid anti-inflammation drug, yang paling sering, yang umum itu obat yang penghilang rasa sakit yang umum di masyarakat seperti contohnya adalah asam mefenamat, kemudian naproxen, ketoprofen dan kawan-kawan. Itu adalah obat-obatan yang sering menyebabkan seseorang mengalami diare setelah penggunaannya. Kemudian misoprostol, colchicine, proton pump inhibitor itu juga bisa menyebabkan seseorang mengalami diare, serta juga H2 reseptor blocker seperti itu. Itu adalah obat-obatan yang umum atau sering menyebabkan seseorang mengalami diare karena memang efek sampingnya yang menyebabkan efek samping atau hari-harinya. Nah, fisiologinya nanti bisa dibaca sendiri. Itu adalah penyebab seseorang mengalami diare adalah distensi pada rektum yang akan menginisiasi refleks kontraksi pada otot-otot yang ada di rektum. Kemudian kalau pada manusia itu juga ditambah dengan pacuan dari sistem saraf simpatis, itu juga akan akan memicu seseorang mengalami diare. Ya, karena pada saat seseorang itu mengalami adanya sistem pacuan sistem saraf simpatis, maka akan menyebabkan seseorang mengalami pacuan di saraf simpatisnya yang akan meningkatkan gerakan peristaltik dari ususnya. Ya. Nah, ini adalah gambaran pada saat pada saat seseorang dalam kondisi istirahat sama seseorang mengalami
mengalami rasa untuk buang air besar. Nah, ini pada saat seseorang pada kondisi istirahat, ini kan seperti tertarik ya, seperti ini, seperti tertarik, dan kemudian pada ini membentuk suatu siku yang lebih sekitar 90 derajat lebih sedikit ya, sekitar 90 sampai dengan 100 derajat. Jadi ini yang menahan seseorang untuk tidak buang air besar. Ini otot puberorektalis ini. Nah, kemudian pada saat seseorang itu mengalami hasrat untuk buang air besar itu tadi, maka terjadi distensi. Jadi anus itu dia mengalami seperti tegang gini, tegang ya. Kemudian dia membentuk suatu garis sudutnya ini pertama seperti ini, kemudian pada akhirnya dia akan membentuk sudut mendekati 180 derajat, sehingga inilah yang membentuk seseorang itu untuk buang air besar ya. Nah, ada juga fisiologi dari buang air besar adalah absorpsi dari intestin itu akan back into blood occur the three mechanism. Jadi di rektum itu juga masih terdapat absorpsi zat-zat yang masih kira-kira dibutuhkan oleh tubuh. Itu melalui beberapa mekanisme. Yang pertama adalah transport aktif, kemudian melalui difusi, yang terakhir adalah solvent drug. Transport aktif dan difusi adalah mekanisme yang berkaitan dengan ion natrium. Nah, ion natrium tersebut itu akan masuk ke dalam akan masuk ke dalam usus melalui akan masuk ke epitel sel itu dari misalkan dari usus ini ya. Kalau dari sini natrium itu akan masuk ke pembuluh darah itu melalui saluran melalui sel-sel epitel yang ada di dalam usus. Nah, akan masuk ke dalam usus ini. Nah, kemudian sodium itu akan berdifusi dalam bentuk sodium rich good epithelial cell where activate pump into the blood and exchange with chloride and maintenance isoelectric condition across epithelial membrane. Hydrogen ion are transported by indirect mechanism in the upper small intestine. Jadi ion natrium itu dia akan cross ya dengan ion klorida. Jadi natriumnya masuk ke dalam pembuluh darah melalui sel-sel epitel. Nah, kemudian ada namanya ion Cl, ion klorida. Ion klorida itu akan dikeluarkan melalui akan dikeluarkan dari sel-sel dari dalam sel menuju ke usus. Ya. Kemudian ada juga ion hidrogen. Ion hidrogen itu ditransfer dengan mekanisme indirect itu pada usus halus. Nah, kemudian begitu ion natrium itu diabsorpsi, ion hidrogen akan dikeluarkan. Nah, ion hidrogen ini dia akan bertemu dengan namanya ion bikarbonat. Ion bikarbonat, maka dia akan, kalau sudah ketemu sama ion bikarbonat, H+ ketemu bikarbonat, akan membentuk suatu bentuk ion karbonik asid, asam karbonat. Nah, kalau asam karbonat itu dia terdisosiasi, dia akan membentuk karbon dioksida dan air. Nah, karbon dioksida dan air inilah dia yang juga berpengaruh juga dengan pergerakan ion-ionnya ini. Nah, paracellular pathway are the major routes of ion movement. As a ion monosaccharide, and amino acid are actively transported and osmotic pressure created drawing water and electrolyte across the intestine wall. Jadi, tadi kan ada ion Na ya, ion Na sama Cl yang dikeluarkan kan dengan masuknya natrium, Cl keluar. Nah, Na ketemu dengan Cl, maka dia akan membentuk suatu NaCl. Kita ketahui bahwa NaCl itu salah satu sifat dari NaCl itu adalah bersifat higroskopis. Higroskopis itu apa? Higroskopis itu adalah dia akan menarik air. Dia akan menarik air dari saluran pencernaan menuju ke dari usus menuju ke bukan dari usus ya, yang ada di sekitarnya itu airnya akan ditarik. Ya, sehingga di dalam usus itu di dalam rektum itu menjadi lebih banyak airnya, sehingga tidak menutup kemungkinan sehingga orang-orang yang diare itu biasanya
kadang juga berupa air karena memang di dalam saluran pencernaannya itu penuh akan air. Seperti itu. Ya, kemudian juga akan akan membentuk ion hidrogen tadi juga akan dengan ketemu dengan bikarbonat akan membentuk karbonik asid. Yang namanya asid itu masih juga mengiritasi, yang pada akhirnya dia akan berdisosiasi menjadi karbon dioksida dan air. Makanya juga kenapa kalau orang-orang yang mengalami diare biasanya mengalami perut yang kembung karena di dalam perutnya itu penuh dengan gas. Nah, ini secara general patofisiologi, secara patofisiologi secara umum, mekanisme yang terkaitan dengan mekanisme disrupt water and electrolyte balance itu memicu kejadian diare dan menjadi basic atau menjadi dasar terkaitan dengan terapi dan diagnosanya. Yang pertama adalah a change in active transport by either decreased sodium absorption or increased chloride secretion. Itu berkaitan dengan berkaitan dengan transport ion ya, berkaitan dengan transport ion dan penurunan absorption and increased chloride secretion. Jadi ini berkaitan dengan NaCl, garam NaCl, di mana di dalam saluran pencernaan itu terjadi penurunan absorpsi dari NaCl, Na. Ion Na-nya itu menjadi lebih banyak di saluran pencernaan. Kalau boleh digambarkan, pointer option. Anggaplah ini usus ya. Aduh. Oh, sorry. Sorry sebentar. Nah, anggap aja ini suatu usus ya. Usus. Nah, Na atau sodium itu biasanya banyak di dalam usus ini. Nah, kemudian dia sebenarnya akan diabsorpsi kembali masuk ke dalam pembuluh darah melalui saluran pencernaan. Nah, akan tetapi kalau Na-nya tersebut pada kasus-kasus diare, Na tersebut dia menjadi tidak bisa diabsorpsi masuk ke dalam saluran pencernaan. Ini mekanismenya itu terhambat. Sehingga Na itu jadi numpuk di sini. Ini ada Na, ini ada Na, dan seterusnya. Nah, kemudian pada saat kondisi diare, Cl itu menjadi lebih banyak dikeluarkan. Ya, Cl itu menjadi lebih banyak dikeluarkan. Nah, Cl itu menjadi lebih banyak dikeluarkan. Nah, kita ketahui bahwa kalau Na ketemu Cl, dia akan membentuk suatu NaCl atau suatu garam. Ya, akan membentuk suatu garam. Kalau kita ketahui bahwa garam, sifat dasarnya dari garam adalah menarik air dan cairan yang ada di sekitarnya, maka air ini, air yang ada di sekitarnya, dia akan tertarik masuk ke dalam usus. Dia akan masuk ke dalam usus. Kalau dia sudah masuk ke dalam usus, maka di dalam usus itu akan penuh dengan air. Ya, jadinya makanya kenapa orang diare itu biasanya keluar berupa air saja. Karena memang di dalam saluran pencernaan itu penuh akan air. Itu adalah mekanisme yang pertama penyebab terjadinya diare. Yang kedua, mekanisme penyebab diare yang kedua adalah change in intestine motility. Terjadinya peningkatan motilitas dari usus.
Motilitas usus. Pernah nggak misalkan ada yang diare kemudian perutnya mengalami kerucuk. Nah, itu adalah peningkatan dari motilitas usus. Ususnya itu meningkat, motilitasnya bergeraknya menjadi lebih cepat. Kalau ususnya motilitas pertama bergerak seperti set, 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 mendorong makanan untuk turun kan. Nah, itulah kenapa kok pada orang-orang yang mengalami diare itu terjadi peningkatan motilitas usus. Usus geraknya menjadi gerakannya menjadi meningkat. Motilitas ususnya menjadi meningkat. Yang kedua, increase luminal osmolarity. Osmolaritas di usus itu meningkat. Di sini osmolaritasnya dia meningkat. Osmolaritasnya dia meningkat. Ya, di sini dia osmolaritasnya meningkat. Sehingga kalau osmolaritasnya meningkat, dia juga akan menyebabkan air itu menjadi rentan masuk ke dalam saluran pencernaan ini, masuk ke dalam usus ini. Yang terakhir adalah peningkatan tisu hidrostatic pressure, peningkatan tekanan hidrostatik. Peningkatan tekanan hidrostatik pada jaringan. Kalau terjadi peningkatan tekanan hidrostatik itu dapat menyebabkan air juga masuk menuju ke saluran masuk ke dalam pencernaan. Itu adalah mekanisme-mekanisme yang berkaitan dengan diare. Patofisiologinya yang umum. Nah, berdasarkan mekanisme diare such mechanism and the basis of clustering diare clinically. Kalau itu kan berdasarkan mekanismenya. Tapi kalau secara klasternya atau secara klinikalnya dia dibagi menjadi secretory diare, osmotic diare, exudative or inflammatory diare, yang terakhir adalah intestine motility increased motility intestine. Secretory diare itu intake of unabsorbable water soluble and intestine lumen leading to water retention in the common cause of lactose intolerance and ingestion and magnesium containing antacid. Ini terjadi karena intake zat-zat yang masuk ke dalam tubuh itu tidak bisa diabsorpsi, kemudian juga water soluble solid in intestine wall leading to water retention. Jadi zat-zat yang tidak bisa diabsorpsi itu masih ada di dalam saluran pencernaan, dan juga banyaknya water soluble solid. Jadi zat-zat terlarut yang dia itu water soluble, larut dalam air di dalam intestine di dalam saluran pencernaan, itu menyebabkan terjadinya water retention. Jadi penahanan air, sehingga air itu tidak bisa diserap oleh saluran pencernaan. Nah, ini contohnya yang paling sering adalah pada kasus diare yang diinduksi oleh intoleransi laktosa, atau orang-orang yang mengkonsumsi magnesium, misalkan garam Inggris, garam Inggris itu kalau nggak salah mengandung garam magnesium. Nah, itu biasanya juga yang mekanismenya menyebabkan seseorang mengalami diare. Ya, kemudian osmotic diare, increased movement and secretion of iron into intestine lumen and leading to increased intraluminal fluid, medication, hormone, and toxin may be responsible for this secretory activity. Jadi ada juga peningkatan karena diare karena peningkatan tekanan osmotik. Nah, itu biasanya disebabkan karena perpindahan ion tadi, seperti ini yang NaCl itu tadi. NaCl itu tadi adalah salah satu contoh dari mekanisme osmotik. Yang berikutnya adalah exudative or inflammatory diare, result from the change of intestine mucosa that damage absorption processing leading to increased protein and other product in the intestine lumen with the fluid retention. Jadi ini terjadi karena adanya kerusakan atau mucosa damage dari usus. Itu terjadi karena adanya inflamasi atau iritasi
Contohnya kalau misalkan kalian makan samyang dengan 100 cabai atau makan ayam geprek dengan 200 cabai, ya, itu kan kapsaisin yang ada di dalam cabai itu kan dia akan mengiritasi atau menyebabkan respon inflamasi pada saluran pencernaan. Ya, kalau terjadinya iritasi atau inflamasi yang pada saluran pencernaan tersebut, dia akan meningkatkan protein-protein yang karena kita ketahui bahwa di dalam saluran pencernaan usus dan kawan-kawan itu merupakan protein ya isinya ya, karena di dalam tubuh ikan isinya juga protein semua. Nah, itu akan menyebabkan tubuh itu menahan cairan sehingga pada saat tertentu dia akan keluar mengiritasi saluran pencernaan tersebut. Yang berikutnya adalah increase motility intestine. Itu peningkatan motilitas increase itu karena adanya makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh zat-zat yang tidak diinginkan. Nah, itu misalkan karena mengandung bakteri atau mengandung toksin atau mengandung zat-zat yang tidak diharapkan oleh tubuh lah istilahnya, itu leading to reduce reabsorption and increase fluid in the stool. Jadi dengan adanya zat-zat yang ada yang makanan-makanan atau minuman-minuman yang terkontaminasi tadi, maka dia tubuh itu menahan supaya tidak terabsorpsi. Tidak terabsorpsi ke usus, dari usus menuju ke pembuluh darah. Dan akhirnya itu akan meningkatkan cairan yang ada di dalam usus tersebut supaya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuang makanan-makanan atau zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita tadi. Nah, itu sebenarnya kalau tadi di awal saya menyebutkan bahwa diare adalah mekanisme pertahanan tubuh, ya memang iya, karena memang mekanismenya seperti itu. Dia kalau misalkan ada inflamasi, peradangan, kemudian adanya makanan-makanan yang tercemar, itu dia akan meningkatkan cairan ke dalam usus, sehingga dia bisa membuang zat-zat yang tidak diharapkan, sehingga dia tidak zat-zat tersebut atau makanan-makanan zat-zat yang masuk ke dalam tubuh tadi, dia tidak menimbulkan tidak menimbulkan masalah bagi tubuh. Nah, berikutnya, diare itu biasanya merupakan mekanisme yang overlapping. Biasanya ada malabsorption syndrome dan traveler diare itu biasanya berhubungan dengan secretory and osmotic mechanism. Jadi mekanismenya itu bisa saling overlapping atau saling tumpuk. Seperti itu. Nah, ada lagi mekanisme beberapa obat yang dia menginduksi kejadian diare. Yang pertama, air itu dapat tertarik dari intestinal menuju lumen secara osmotik. Yang pertama tadi itu mekanisme yang pertama kalau penggunaan obat. Yang kedua, the intestinal bacterial ecosystem can be upset leading to emergence to invasive pathologic organism triggering secretory and anti-inflammatory process. Jadi kalau ada bakteri ada obat-obat yang masuk ke dalam tubuh, itu yang memicu kejadian secretory and inflammatory process. Jadi ada proses sekresi dan inflamasi. Itulah yang menyebabkan seseorang mengalami diare karena penggunaan obat. Yang ketiga, karena penggunaan obat-obat yang memicu motilitas usus. Itu contohnya adalah golongan antikolinergik. Itu biasanya juga meningkatkan sekresi motilitas dari usus. Dan juga obat-obat yang bersifat prokinetik, seperti contohnya adalah golongan domperidon maupun metoclopramid, seperti itu. Yang berikutnya itu adalah obat-obat yang dapat memicu diare karena mekanismenya belum diketahui secara pasti. Yang ini perlu penelitian lebih lanjut, seperti itu. Jadi kalau yang contoh-contoh obat yang pertama melalui mekanisme osmotik itu adalah contohnya adalah penggunaan garam Mg, magnesium, kemudian juga penggunaan dari obat-obat yang menarik air yang mengandung Na,
Kemudian kalau yang kedua itu berkaitan dengan respon inflamasi atau memicu proses iritasi di saluran pencernaan, itu seperti contohnya adalah penggunaan obat-obat golongan NSAID, asam mefenama dan kawan-kawan. Yang ketiga, meningkatkan motilitas itu seperti contohnya adalah golongan dari antikolinergik seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme diare yang diinduksi oleh rotavirus. Nanti penjelasannya ada di belakang. Tahap pertama, si rotavirus itu dia perlu nempel dulu. Sebelum dia menimbulkan masalah, dia harus nempel dulu ke reseptornya. Ya, reseptornya itu adalah gangliosida GM1. Karena virus itu bisa that some virus attack enterocyte in apical or basolateral site by bonds by effective by cyclic acid. Nah, pertama dia harus nempel dulu di reseptornya yang akan yang dipengaruhi oleh sialic acid. Nah, setelah rotavirus itu nempel, nah dia akan melibatkan proses adesi dan cleavage of VP4 protein. Jadi dia melibatkan adesi dan kebocoran protein VP4. Nah, kemudian outer capsid protein containing strain entering ligand for A201 and A401 itu and for complement receptor 4. After bonding, rotavirus enter into cell through the several process and need protein VP4 and VP, but it's still debatable. Jadi setelah si virus itu tadi nempel berikatan dengan di reseptornya, dia menyebabkan adesi, kemudian juga menyebabkan kebocoran protein VP4. Nah, kapsidnya itu dia masuk ke dalam saluran pencernaan, sel-sel yang ada di saluran pencernaan, yang itu akan menyebabkan hilangnya kemampuan untuk mengabsorpsi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satunya adalah Na, sehingga dia menyebabkan seseorang itu mengalami diare karena memang infeksi dari si rotavirus. Tapi beruntungnya sekarang itu sudah ada vaksin yang bisa digunakan untuk anak-anak. Biasanya tuh seingat saya itu untuk anak-anak kurang dari 6 bulan vaksinnya itu bisa diberikan. Seperti itu. Nah, ini adalah mekanismenya dari patofisiologi dari rotavirus yang menyebabkan seseorang mengalami gastroenteritis. Itu yang pertama adalah absorpsi dari infective or absorptive intestine villus cell. Jadi dia akan masuk ke dalam villi sel di saluran pencernaan. Kemudian dia juga akan menurunkan absorpsi air dan garam sehingga menyebabkan net fluid secretion. Jadi di dalam ususnya itu menjadi penuh dengan air. Kemudian yang kedua, mekanisme yang kedua, dia melalui penurunan aktivitas di sakarida. Di sakaridanya itu dia akan diturunkan aktivitasnya sehingga dia menjadi tekanan yang ada di dalam saluran pencernaan itu juga akan berubah sehingga dia akan menyebabkan malabsorpsi dari karbohidrat yang akhirnya menyebabkan osmotic diare. Kalau osmotic diare yang berlebihan itu pada akhirnya akan menyebabkan seseorang mengalami dehidrasi dan metabolic acidosis. Nah, kemudian ada juga karena rotavirus itu masuk langsung, dia akan menstimulasi sistem saraf yang sistem saraf otonom. Ya, dia akan mempengaruhi sistem saraf simpatis sehingga menyebabkan seseorang itu meningkatkan motilitas ususnya, akhirnya menyebabkan seseorang mengalami osmotic diare. Ada juga rotavirus jahatnya dia juga mengeluarkan NSP4, itu adalah suatu enterotoksin yang akhirnya menyebabkan penumpukan cairan di dalam di dalam usus seperti itu. Nah, berikutnya tanda dan gejala. Kalau berupa gejalanya masih akut, itu biasanya prosesnya terjadi secara tiba-tiba. Ya, tiba-tiba loose di ususnya. Bahasa Jawa yang kasarnya tuh cepirit, ya. Itu biasanya fesesnya itu berupa watery, berair seperti itu, atau bahkan bentuknya semi solid.
ya seperti kayak krim gitulah ya, seperti bentuknya krim. Kemudian kalau gejalanya yang lain berupa abdominal cramp, jadi kram perut. Kemudian juga tenderness, jadi kayak kaku gitu perutnya, kaku. Kemudian rectal urgency, nausea, mual, kemudian kembung, bahkan beberapa disertai dengan demam. Ya. Tapi kalau misalkan dia diarenya itu juga salah satu penyebabnya adalah salah satu penyebabnya dari diare tersebut adalah infeksi, baik itu bakteri maupun infeksi bakteri dan kawan-kawannya. Biasanya salah satu tandanya atau salah satu markernya itu adanya darah pada fesesnya. Jadi jangan dianggap darah menetes gitu ya, tapi berupa adanya sel-sel darah yang ada di dalam fesesnya. Itu bisa dilihat di laboratorium. Itu teman-teman analis yang bisa mengetahui, bisa mengecek di sana. Nah, kemudian laboratori tesnya untuk diare apa? Ya nggak ada. Ya mungkin kalau untuk diare apakah dia disebabkan karena bakteri, ya bisa aja pakai kultur bakteri, tapi ya biayanya lumayan mahal, apalagi BPJS yang mungkin nggak mendukung seperti itu ya. Kemudian yang paling penting kalau untuk orang-orang yang mengalami diare itu adalah elektrolit di dalam tubuhnya. Elektrolit di dalam tubuh itu bisa dicek apakah terjadi penurunan NaCl, kalium itu di dalam tubuh, karena kalau kita ketahui bahwa ion-ion tersebut itu penting untuk menjaga sistem kelistrikan yang ada di dalam tubuh. Karena kalau kalau pasiennya sampai kekurangan elektrolit, bisa saja dia mengalami gangguan-gangguan elektrolit seperti misalkan kram otot ya. Kalau misalkan kekurangan kalium, kekurangan Na juga bisa berpengaruh terhadap konduktivitas jantung, karena Na dan NaCl itu kan berkaitan dengan repolarisasi, hiperpolarisasi dan kawan-kawannya kan. Nah, seperti itu juga akan berpengaruh kalau misalkan seseorang mengalami diare yang sampai mengalami dehidrasi yang berlebih. Ya, berikutnya ini kalau yang kronik. Kalau kronik itu harus benar-benar dicari penyebabnya apa sih sampai dia mengalami diare yang berkepanjangan seperti itu. Nah, ini adalah toksin dan zat-zat yang dia itu apa yang dikeluarkan, misalkan berkaitan juga dengan tanda dan gejalanya. Seperti misalkan yang ekstrim-ekstrim saja ya, kalau misalkan seseorang tersebut diare karena memang ada infeksi seperti Bacillus aureus, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus sama Clostridium perfringens, itu biasanya disertai dengan mual yang sangat hebat, tapi tidak mengalami demam seperti itu, dan diarenya sangat berair. Nah, ini berkaitan dengan produksi toksin dari zat-zat dari bakteri-bakteri seperti Bacillus cereus, Staphylococcus aureus maupun Clostridium perfringens. Kemudian kalau sitotoksin yang diproduksi oleh hemorrhagic E. coli itu biasanya dia menyebabkan nyeri abdominal pain. Ya, abdominal pain, tetapi dia juga menyebabkan demam kalau yang E. coli. Nah, kalau rotavirus itu biasanya disertai dengan demam, fesesnya watery, berair, diarenya bisa sampai berair sekali. Nah, itu adalah zat-zat yang dikeluarkan oleh bakteri, dan bakterinya berkaitan dengan clinical presentation atau tanda-tanda klinisnya. Berikutnya, nah ini farmakoterapinya.
Oke. Akut diare itu diare yang bersifat akut itu umumnya dapat sembuh dengan sendirinya. Bahkan biasanya memerlukan waktu 3 sampai dengan 4 hari. Tetapi kalau orang-orang yang sering mengalami diare, biasanya 1 hari diare kamar mandi 4 sampai 5 kali aja kadang sudah lemes ya. Seperti itu. Nah, kalau pada orang-orang yang dewasa sehat yang mengalami diare, itu biasanya tidak mengalami dehidrasi yang signifikan atau adanya komplikasi yang lain, dan biasanya juga dapat sembuh dengan sendirinya. Tetapi kan biasanya nggak betah ya orang-orang yang mengalami diare. Kadang diare 1 hari aja ke kamar mandi 4 sampai 5 kali itu udah nggak betah, dan bahkan sampai ada beberapa yang lemes seperti itu. Nah, kemudian dehidrasi itu dapat terjadi ketika diare yang terjadi itu bersifat parah ya, dan oral intake itu menjadi terbatas. Maksudnya apa? Cairan yang dikeluarkan itu menjadi berlebih, tetapi cairan yang masuk itu sangat terbatas, dan itu sangat berbahaya terutama untuk orang-orang yang pada diare pada kasusnya berupa pada anak-anak maupun pada orang tua. Itu sangat berbahaya sekali. Sehingga kalau mengalami diare, terapi yang pertama diberikan adalah terapi rehidrasi. Rehidrasi itu apa? Rehidrasi itu mengganti cairan tubuh yang hilang. Dengan apa? Itu kita bisa menggantinya dengan air yang mengandung garam dan gula atau oralit. Itu bisa kita gunakan. Jadi oralit itu sebenarnya bukan terapi utama dari diare. Ya, oralit itu bukan terapi utama dari diare, tetapi dia menggantikan cairan tubuh yang hilang, sehingga pasien yang mengalami diare tersebut tidak mengalami dehidrasi. Seperti itu. Ya, ini therapeutic goal, tujuan terapi dari pasien perawatan pasien diare yang pertama adalah manage dietnya, mengontrol makannya. Apakah kalau misalkan dia pertama diarenya itu karena adanya makanan yang terkontaminasi, maka yang berikutnya adalah mengontrol makanannya, mengatur makanannya supaya dia tidak dia dapat memakan makanan yang higienis, bukan steril loh ya, tapi higienis, bersih. Ya, makan makanan yang higienis, sehat, kemudian juga tidak memberatkan atau tidak memberatkan itu dalam arti kata dia tidak memberatkan kerja usus yang menjadi berat karena adanya diare tersebut. Yang kedua adalah prevent excessive water, electrolyte and acid base disturbance. Jadi dia mencegah, terapi goalnya adalah mencegah kehilangan air yang sangat hebat serta elektrolitnya. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa orang-orang yang mengalami diare itu biasanya kehilangan air dalam jumlah besar. Apalagi kalau misalkan diare ditambah dengan muntah, itu mesti kehilangan air yang sangat banyak sekali. Sehingga tujuannya adalah dengan mengganti cairan yang hilang tadi. Nggak cuma air, harus ditambah dengan elektrolit yang ada. Misalkan dari natrium, kalium, dan kawan-kawannya itu harus diganti. Sehingga juga selain diare itu juga perlu memperbaiki kondisi kesehatan asam basahnya. Karena asam basah kalau sudah terganggu itu juga dapat berakibat fatal. Kemudian yang berikutnya adalah provide symptomatic relief, mengobati gejala-gejala simptomatik yang muncul. Kalau misalkan dia diare ditambah dengan mual, ya mualnya itu juga harus diterapi, harus ditreatment, karena juga berkaitan dengan kualitas hidup pasien. Ya, jadi jangan cuma fokus ke diarenya, tapi simptomatiknya tidak diobati, itu juga tidak bijak juga seperti itu. Yang berikutnya adalah treat curable causes, jadi mengobati penyebab utamanya. Apakah penyebab utamanya itu adalah ulceratif colitis? Misalkan kalau penyebab utamanya adalah ulceratif colitis, ya diobati ulceratif colitisnya. Ataukah penyebabnya karena adanya ulkus peptik, ya diobati ulkus peptiknya. Atau karena penyebab-penyebab yang lain, itu juga harus diterapi. Ya. Kemudian manage secondary disorder causing diarrhea. Jadi
mengobati gangguan-gangguan sekunder akibat diarenya. Misalkan kalau seseorang tersebut dia mengalami gangguan irama jantung karena ketidakseimbangan elektrolit yang ada di dalam tubuhnya, ya, aritmia istilahnya, maka mungkin saja dia mengalami secondary disorder, misalkan dia mengalami sering kram otot karena kekurangan kalium. Mau nggak mau ya harus ditreatment itu, harus dikoreksi kaliumnya, harus dikoreksi kalium yang ada di dalam tubuhnya sehingga dia tidak mengalami kram lagi. Itulah yang akhirnya harus ditreatment. Jadi nggak serta kalau misalkan diarenya bersifat akut saja sih dalam tanda kutip terapinya relatif enteng ya, relatif sederhana. Tapi kalau sudah diarenya sudah bersifat kronis dan berat, itu mau nggak mau, suka nggak suka harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan yang lebih mumpuni seperti itu. Dietary management is the first priority to treatment of diary. Jadi manajemen makanannya itu menjadi prioritas utama yang pertama. Maksudnya seperti apa? Manajemen diet, jadi menghindari makanan-makanan yang pertama, menghindari makanan-makanan yang mengiritasi saluran pencernaan. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa klinisi itu merekomendasikan discontinuing consumption of solid food and dairy product for 24 hours. Jadi kalau sudah diare, orang tersebut sebaiknya mengkonsumsi menghindari makanan-makanan yang padat terlebih dahulu. Ya, sama produk-produk susu, keju, yogurt dan kawan-kawan itu dihindari terlebih dahulu. Ya. Kenapa? Karena pada saat diare itu fili-fili yang ada di dalam usus itu kan rusak ya. Rusak, mengalami kerusakan, dan usus juga bekerja lebih keras. Kalau kita kalau kita mengkonsumsi makanan yang keras, seperti misalkan makanan keras apa ya? Contohnya seperti wafer, kemudian daging dan kawan-kawannya itu ya, makanan-makanan yang solid yang perlu kerja ekstra untuk mencernanya, itu dia akan memperberat kerja usus kita. Ya. Kalau zaman dulu, kalau misalkan kalian pernah dengar, kalau orang diare malah makan makanan yang keras, tujuannya adalah supaya mampet. Nah itu kan kalau orang-orang dulu kan ada yang bilang seperti itu. Itu sebenarnya merupakan suatu hal yang salah kaprah. Makanya kalau orang-orang diare ya sebaiknya mengkonsumsi makanan-makanan yang lembut, seperti misalkan bubur, sereal. Tapi sereal yang lembut ya, sereal yang lembut, oatmeal yang lembut-lembut itu juga bisa di bubur. Itu juga sebaiknya dikonsumsi dalam 1 kali 24 jam setelah onset diarenya. Kalau mau makan nasi ya makan nasi tem, itu juga enggak apa-apa. Itu akan memperbaiki fili-fili kita yang rusak karena adanya diare tadi. Ya. Nah, kalau orang diare biasanya kan kadang juga susah untuk makan ya, sehingga tetapi mau nggak mau kita harus maintenance kondisi nutrisinya, karena nutrisi itu makanan itu juga akan mengganti nutrisi yang hilang akibat diare tadi, dan juga menggantikan cairan-cairan yang hilang oleh diare tadi. Jadi mau nggak mau, kalau orang yang mengalami diare kadang kan lemes ya, itu harus makan, tetapi dalam porsi yang kecil-kecil. Untuk mensiasatinya, kita makan dalam porsi yang kecil-kecil. Misalkan makan dikit, beberapa sendok, kemudian istirahat, makan lagi. Jangan langsung makan sekaligus banyak. Ya kalau itu juga bagus, juga tidak bijak juga. Tapi ya makan dalam porsi yang kecil, tapi lebih sering seperti itu akan menjaga supaya kita tidak kehilangan nutrisi tidak kehilangan nutrisi atau kehilangan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Kemudian juga kalau misalkan ditambah dengan muntah, misalkan kita habis minum Oralit kemudian muntah, ya minum lagi. Tapi ya porsinya jangan langsung penuh 1 gelas.
perlahan-lahan saja supaya tidak buang tidak muspro kalau orang Jawa bilang, tidak mubazir. Nah, cara penggantian cairan yang hilang itu adalah bukan terapi untuk menyembuhkan dari diare tersebut, tetapi lebih ke arah jagani supaya kita tidak kehilangan elektrolit dalam jumlah yang air dan elektrolit dalam jumlah yang besar. Seperti itu. Nah, kita bisa membuat sendiri kok cairan ORS ini, oral rehydration solution ini kita bisa membuat sendiri di rumah dengan menggunakan 1 liter air ditambah dengan 8 sendok garam dan 1 sendok 8 gula 1 garam. 8 sendok teh gula, 1 sendok teh garam. Itu bisa kita gunakan sendiri di rumah. Itu merupakan terapi yang pertama bisa kita gunakan. Akan tetapi kalau misalkan kita tidak mau atau kita tidak bisa untuk membuatnya, kita juga bisa mengganti cairan-cairan yang hilang tadi. Kita menggunakan, kalau di luar negeri itu ada namanya ginger ale, itu adalah bahasa Indonesia, bahasa Jawa adalah wedang jahe. Kita bisa juga menggunakan wedang jahe, tetapi juga harus hati-hati karena di dalam jahe itu terdapat gingerol. Gingerol itu juga bisa mengiritasi saluran pencernaan. Atau menggunakan teh. Kalau orang Jawa Tengah bilangnya teh itu nasgitel, panas lagi kental. Itu juga bisa digunakan. Tapi kalau di dalam pengobatan, kalau katanya orang-orang tua kita zaman dahulu, kalau orang diare itu sebaiknya mengkonsumsi teh. Iya, itu memang ada benarnya. Karena apa? Di dalam teh itu terdapat suatu zat yang namanya tanin. Tanin itu adalah suatu zat yang dia mampu mengabsorpsi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Bukan di dalam tubuh ya, tapi di dalam saluran pencernaan. Itu akan mengabsorpsinya. Nah, itu bisa juga digunakan sebagai salah satu alternatif. Kemudian kita bisa juga mengganti cairan yang hilang tadi dengan menggunakan jus. Boleh, tetapi kalau bisa dipilih jangan jus yang asam karena dia juga akan mengganggu saluran pencernaan kita. Atau bisa menggunakan sop, ya minum sup apa gitu, misalkan sup ayam atau sup yang bisa digunakan. Tetapi kalau nggak mau ribet lagi, sekarang ada yang namanya sports drink. Ada yang sport drink itu minuman yang mengandung elektrolit itu loh, mengandung elektrolit dan cairan dengan merek P, kemudian M, itu juga bisa digunakan, tetapi harus hati-hati karena di dalam minuman-minuman tersebut itu biasanya juga ditambah karena rasanya sedikit asam, itu juga dapat mengganggu saluran pencernaan. Ya, kalau mau dicoba dulu enggak apa-apa, tapi ya sedikit dulu. Kalau misalkan tidak bisa untuk tubuhnya lagi tidak menerima sport drink tersebut, ya sebaiknya diganti dengan minuman yang lain saja, air putih atau Oralit itu akan lebih baik. Tetapi kalau misalkan diarenya sudah sangat parah sekali sampai pasiennya menjadi tidak sadar, ya mau nggak mau, ya suka nggak suka harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan terapi intravena. Diganti dengan larutan yang diganti dengan larutan dan elektrolit yang diberikan secara intravena. Itu akan lebih cepat. Seperti itu. Ini adalah cara. Yang pertama adalah dengan 8 sendok teh gula ditambah 1 sendok teh garam. Itu dalam 1 liter air. Dan itu harus jadi 5 gelas dan itu bisa diminum. Kalau misalkan seseorang habis diminumin Oralit kemudian mutah, ya diganti lagi, minum lagi pelan. Yang penting jangan sampai dia mutah yang terlalu hebat. Ya. Mutah, kemudian kalau misalkan diare ya minum lagi. Begitu diare minum lagi. Itu akan menggantikan maintenance atau menjaga menjaga elektrolit dan air yang ada di dalam tubuh kita untuk tetap seimbang, tidak kekurangan tubuh. Dan itu nanti kita akan sembuh dengan sendirinya dengan misalkan dengan 3 sampai 4 hari setelah onset.
dengan yaitu yang paling penting adalah menjaga air dan elektrolit yang ada di dalam tubuh kita. Berikutnya, ini adalah obat-obatan yang bisa digunakan. Contohnya adalah tabulkit, lopramid, kemudian kalsium karbopil, kemudian ada atropin sama difenoksilat sama bismut subsalisilat. Yang ada di Indonesia itu adalah atapulkit. Atapulkit baik itu yang mengandung atapulkit yang dari absorben lah istilahnya, kalau bisa boleh dibilang adalah absorben. Absorben itu berupa kaolin pektin atau juga berupa atapulkit. Kalau atapulkit kan yang bahasa Inggrisnya ya, kalau bahasa Indonesianya adalah arang jerap. Arang jerap itu dari karbon, dari arang. Ada juga lopramid itu ada di Indonesia. Kalau atropin sama difenoksilat itu tidak ada di Indonesia. Kalau bismut subsalisilat itu ada tapi jumlahnya mereknya terbatas tahu saya. Ya, seperti itu. Atapulkit itu bisa digunakan oleh anak-anak dan dewasa. Lopramid juga bisa digunakan oleh orang dewasa, tetapi beberapa literatur itu tidak menyarankan penggunaan lopramid pada anak-anak. Seperti itu, dan juga karena memang sediaannya yang tidak ada. Nah ini, kita kembali lagi ke sini. Untuk yang pertama itu adalah antimotilitas. Ya, antimotilitas. Antimotilitas itu yang ada di Indonesia hanya lopramid. Lopramid itu adalah merupakan suatu obat yang merupakan turunan dari morfin, tapi dia hanya bekerja secara perifer saja di saluran pencernaan. Penggunaan lopramid sendiri yang pertama adalah penggunaan 4 mg, kemudian setiap habis BAB minum 2 mg lagi. Jadi maksimal sehari adalah 16 mg. 16 mg itu berarti sekitar, seingat saya kalau lopramid itu 2 atau 4 mg gitu ya. Sebentar. Oh iya, kalau untuk Imodium kembali lagi, kalau untuk Imodium, bukan Imodium ya, tapi kalau untuk lopramid sendiri, untuk lopramid itu pertama minum, cara penggunaannya adalah pertama minum adalah 2 tablet, ya karena memang rata-rata sediaannya lopramid itu adalah 2 mg. Pertama minum 2 tablet, kemudian setiap habis BAB minum 1 tablet lagi, maksimal sehari adalah 8 tablet. Yaitu untuk penggunaan lopramidnya. Jadi cara penggunaan untuk lopramid itu jangan 3 kali sehari atau seperti apa, tapi cara penggunaannya adalah seperti itu. Jadi pertama minum adalah 2 tablet, setiap habis BAB minum 1, habis BAB lagi minum 1 lagi, dan seterusnya sampai mampet. Tapi maksimal sehari adalah 16 mg atau 8 tablet. Dulu pernah waktu saya masih kuliah, ibu saya salah menggunakan lopramid ini. Jadi dia minumnya 3 kali 2 tablet. Begitu diarenya selesai, mampet, muncullah konstipasi. Jadi penggunaan obat yang memang harus tepat ya, jangan sembarangan. Seperti itu. Tetapi dan juga kalau untuk antimotilitas yang lainnya seperti difenoksilat, kemudian parekorik, opium tinctur, difenoksin itu tidak ada di Indonesia. Yang ada cuma lopramid saja. Kemudian ada absorben. Absorben itu ada kaolin pektin mixture, ya. Itu biasanya kekuatan sediaannya adalah 5,7 gram kaolin ditambah 130,2 pektin per 30 mili. Nah itu kalau aturan minumnya adalah misalkan 30 sampai dengan 120 mili setiap habis BAB. Ya, itu nanti tinggal disesuaikan saja kekuatan sediaannya berapa.
Jadi kemudian untuk Attapulgite itu ada yang 750 per 15 mili, 300 mg per 7,5 mili, dan lain sebagainya. Kalau untuk Attapulgite itu setahu saya hanya ada satu kalau nggak dua merek yang beredar di Indonesia yang mengandung Attapulgite. Itu arang jeram Attapulgite. Kalau misalkan kalian pernah dengar arang itu memang bisa digunakan untuk menyerap racun. Karena memang kalau di Yogyakarta ada istilahnya kopi jos. Jadi ada kopi jos itu kalau di Jogja salah satu klaimnya adalah bisa menyerap racun-racun yang ada di dalam pencernaan. Ya memang iya, karena memang arang jeram itu kalau misalkan ada arang ya, arang jeram itu arang yang dipanaskan sampai membara. Kemudian dimasukkan ke dalam kopi, itulah yang jadi kopi jos. Nah, arang jeram itu adalah arang yang sudah diaktifkan sampai membara tersebut. Nah, arang yang membara tersebut itu kalau dikonsumsi itu dia bisa menyerap zat-zat racun-racun, zat-zat racun atau zat-zat nutrien yang ada di sekitarnya, itu akan diserap oleh absorben tersebut. Dan ini cocok untuk orang-orang yang misalkan habis keracunan makanan, kemudian diare karena habis makan makan makanan yang pedas, itu bisa sekali digunakan seperti ini. Nah, kemudian ada yang namanya antisekretori. Antisekretori itu adalah bismut subsalisilat. Tapi kalau bismut subsalisilat setahu saya di Indonesia itu hanya ada satu, kalau sangat terbatas ada satu atau dua merek saja yang mengandung bismut subsalisilat. Tetapi kalau di Indonesia dia belum ada generiknya setahu saya. Nah, bismut subsalisilat itu dia juga memiliki keunggulan, salah satunya dia memiliki efek antibakteri juga, karena antibakteri salah satu efek dari penggunaan bismut subsalisilatnya, sehingga dia bisa digunakan kalau di ulkus peptik dia bisa digunakan untuk ulkus peptik yang disebabkan oleh oleh adanya infeksi dari Helicobacter pylori. Seperti itu. Yang berikutnya adalah bakteri replacement. Contohnya adalah bakteri replacement itu L itu adalah salah satu contoh yang ada di apotek yang bisa digunakan untuk replacement bakteri baik yang ada di dalam tubuh. Untuk mekanismenya nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Ada lagi yang namanya octeotrit. Octeotrit itu biasanya digunakan untuk diare-diare yang bersifat kronis. Tapi di Indonesia kan octeotrit itu cuma ada satu kalau nggak salah mereknya. Nanti silakan dicari sendiri di internet. Ya, berikutnya absorbent and bulk agent. Attapulgite absorb excess fluid and the stool with a few adverse effect. Nah, Attapulgite kalau dia digunakan begitu masuk ke dalam tubuh, dia akan menyerap cairan-cairan yang ada di dalam saluran pencernaan. Tadi kita ketahui bahwa orang-orang yang mengalami diare itu terjadi penumpukan cairan yang ada di dalam saluran pencernaan. Ya, sehingga dengan penggunaan Attapulgite itu dia mampu menyerap cairan yang masuk ke dalam yang ada di dalam saluran pencernaan atau di dalam usus. Dia bekerja mekanismenya mirip seperti spons. Sehingga dia akan menyerap cairan. Dia akan kalau menyerap sampai dengan 60 kali dari beratnya. Menyerap air sampai dengan 60 kali dan akan membentuk seperti gel. Bentuknya seperti gel, dan itu nanti akan mempengaruhi formasi dari bentukan dari feses yang kita hasilkan. Nah, itu juga nanti menjadi salah satu hal yang perlu kita konselingkan kepada pasien, bahwa penggunaan absorben itu seperti Attapulgite dan Kaolin-Pectin itu juga berpengaruh terhadap feses yang kita hasilkan. Nah, untuk absorben dan bulk agent itu harus menjadi perhatian. Karena apa? Karena yang namanya absorben dia akan menyerap apapun yang ada di sekitarnya. Begitu dia masuk ke dalam saluran pencernaan, dia akan menyerap apapun yang ada di sekitarnya. Maksudnya apa? Dia akan menyerap obat, menyerap nutrisi, menyerap air, menyerap zat-zat yang lain lah istilahnya yang ada di dalam saluran pencernaan. Sehingga kalau kita tidak menggunakan secara bijak, kita mengkonsumsinya dengan obat-obatan yang lain,
obat-obatan yang lain itu menjadi akan terserap oleh absorben tersebut, atau nutrisi-nutrisi yang seharusnya masuk itu juga akan terserap dengan adanya absorben itu, sehingga penggunaan absorben penggunaan absorben itu sebaiknya itu diberikan jarak 2 atau 3 jam dengan obat-obatan yang lain, sehingga dia tidak ketemu dengan obat-obatan yang lain dan tidak akan mengabsorpsi obat-obatan yang digunakan secara bersamaan. Karena kalau dia mengabsorpsi obat-obatan yang digunakan secara bersamaan, maka dia akan menurunkan efeknya. Obatnya belum akan terserap, sudah dibuang oleh absorben tersebut. Berikutnya adalah antiperistaltik atau anti motility. Dia akan menurunkan gerakan motilitas dari usus tersebut. Ya, contohnya obat yang ada di Indonesia hanya Lopramid saja. Kalau yang di luar negeri ada namanya difenoxilate HCl dengan atropin sulfat. Kenapa dua obat itu digabungkan, difenoxilat sama atropin sulfat? Itu untuk saling meniadakan efek samping yang berbahaya. Misalkan difenoxilat kalau digunakan, dia menimbulkan efek berupa antikolinergik, sehingga harus di counter dengan menggunakan atropin sulfat seperti itu. Nah, Lopramid dia hanya bekerja secara perifer, dia hanya bekerja pada saluran pencernaan saja. Dia tidak bekerja sampai masuk ke dalam dalam otak, tapi dia hanya bekerja pada saluran pencernaan saja. Nah, Lopramid itu dia bekerja dengan mekanisme kerjanya, dia hanya bekerja dengan menghambat kalsium binding protein kalmodulin. Jadi dia akan menghambat protein kalmodulin, itu akan dihambat sehingga tidak terjadi kontraksi pada usus halusnya. Usus halusnya menjadi tidak mengalami kontraksi, sehingga motilitasnya juga menjadi lebih lambat seperti itu. Kemudian peristaltik itu dia juga bekerja dengan mengontrol sekresi dari klorida. Salah satu penyebab diare itu kan ada keluarnya ion klorida secara berlebih. Di awal tadi saya sebutkan seperti itu. Bukan peristaltik, tapi Lopramid ini dia bekerja salah satunya bekerja dengan menghambat sekresi dari klorida tersebut, sehingga dia tidak menyebabkan terjadian di diare seperti itu. Nah, yang perlu menjadi perhatian kita adalah Lopramid itu tidak tepat untuk orang-orang yang mengalami diare akibat infeksi dari bakteri, parasit, dan kawan-kawannya. Kenapa? Kita ketahui bahwa diare itu kan merupakan suatu mekanisme tubuh untuk membuang zat-zat atau bakteri-bakteri yang tidak diharapkan masuk ke dalam tubuh. Kalau misalkan dia infeksi, kita kan pengennya bakteri tersebut segera hilang dari usus kita kan, dari pencernaan kita. Sehingga kalau digunakan, kalau dia diarenya karena infeksi, kemudian dia menggunakan Lopramid, itu kan menjadi kayak jalan keluarnya dibunteti atau disumbat, sehingga bakterinya tersebut menjadi lebih banyak di saluran pencernaan, menjadi tidak bisa dibuang seperti itu, yang pada akhirnya itu dapat menimbulkan masalah tersendiri seperti itu. Nah, Lopramid ini adalah obat yang biasanya digunakan untuk menghentikan diare ya. Nah, ini untuk antiperistaltik. Lopramid absorption can be increased by increasing pH intestine. Jadi dia akan meningkatkan absorpsi dari pH-nya, pH dari ususnya tersebut, pH dari saluran pencernaannya. Nah, inhibition influx intestine pump function glycoprotein P atau PGP will increase absorption of Lopramid. PGP is a epithelial transporter depending on ATP energy that acts as a defense. Ya, penghambatan influx dari intestine pump function atau glycoprotein P itu akan meningkatkan absorpsi dari Lopramid tersebut seperti itu. Dan juga
Obat-obat ada lagi obat-obatan yang dapat mempengaruhi glikoprotein P dan juga pH saluran pencernaan, seperti contohnya adalah itrakonazol dan gemfibrozil. Itu pada akhirnya akan, kalau misalkan dia digunakan secara bersamaan, dia akan berpengaruh terhadap absorpsi dari loperamid tersebut. Kalau absorpsinya meningkat, maka memungkinkan untuk menimbulkan kejadian efek samping yang muncul. Seperti misalkan pasiennya menjadi malah konstipasi, atau pasiennya menjadi menimbulkan efek-efek yang lain yang tidak diharapkan, seperti itu. Ada lagi antisekretori, bismut subsalisilat. Kalau penggunaan bismut subsalisilat, yang perlu diperhatikan adalah efek sampingnya adalah berupa warna kehitam-hitaman atau menjadi gelap pada lidah dan juga pada feses yang dikeluarkan. Itu menjadi lebih gelap. Tetapi itu perlu menjadi perhatian kita dalam memberikan konseling kepada pasien. Ya, jadi kalau Bapak Ibu setelah menggunakan obat ini, jangan takut nanti kalau misalkan lidahnya memang menjadi lebih gelap atau fesesnya menjadi berwarna lebih gelap. Karena memang ini adalah efek samping dari penggunaan obat tersebut. Itu perlu dijelaskan kepada pasien. Nah, ini Octeotrit. Lanjut saja. Oh ya, berikutnya adalah probiotik. Beda loh antara probiotik dengan prebiotik. Kalau probiotik itu adalah bakterinya. Kalau prebiotik itu adalah makanan untuk bakterinya. Kalau probiotik itu biasanya digunakan untuk diare adalah bakteri-bakteri yang dari golongan Lactobacillus, Bifidobacterium, dan lain-lainnya. Dia akan meningkatkan kesehatan saluran pencernaan dengan meningkatkan mikroflora pada saluran pencernaan, dan juga dia akan menahan bakteri-bakteri yang bersifat patogen yang ada di dalam tubuh. Jadi istilahnya kita meningkatkan jumlah tentara yang ada di dalam saluran pencernaan kita. Nah, berita baiknya juga adalah penggunaan probiotik itu juga dapat meningkatkan menstimulasi sistem imun, dan juga akan mensupres atau menahan atau memblokade dari respon inflamasi yang muncul akibat diare tersebut. Anti-infektif, antibiotik dan kawan-kawan anti-infeksi seperti antibiotik, kemudian antivirus, anti parasit itu sebaiknya digunakan kalau memang sudah benar-benar ada indikasi mengarah ke situ. Jangan gebyah-huyah, begitu diare hantam antibiotik, begitu diare hantam antibiotik. Karena apa? Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tidak tepat itu juga dapat berkontribusi terhadap resistensi antibiotik. Kalau zaman dulu orang diare mungkin masih menggunakan Kotrim, Amok, Ampi. Tapi kalau sekarang diare biasanya sudah dihantam pakai golongan fluoroquinolone seperti Cipro, Levo, dan kawan-kawannya. Juga harus hati-hati. Kalau memang tidak ada indikasi dia mengarah ke ada infeksi, diare karena infeksi, baik itu bakteri, parasit, jamur, dan kawan-kawannya, jangan digunakan. Seperti itu. Nah, zinc itu adalah suatu terapi yang sudah menjadi standar dari WHO sekarang. Jadi kalau misalkan itu merupakan standar dari WHO, zinc itu biasanya sekarang itu kalau yang generiknya itu dalam bentuk tablet tapi dalam tablet dispersible. Dia nanti harus dilarutkan ke dalam 1 sendok makan air, itu ditambahkan zinc, itu nanti akan melarut. Kalau sudah terlarut nanti dia diminum. Nah, zinc ini sendiri itu memiliki aftertaste yang tidak enak. Sehingga itu perlu menjadi perhatian kita sebagai seorang farmasi. Nanti kalau ada pasien yang mengkonsumsi zinc, itu harus dikasih tahu dulu terlebih dahulu. Ini rasanya memang tidak enak, tetapi dia memiliki efek yang sangat baik, sehingga penggunaan zinc itu memang kalau sekarang diwajibkan oleh WHO untuk orang-orang yang mengalami diare. Ya. Karena zinc itu sendiri juga akan menurunkan durasi dari diare sampai dengan 20%. Serta menurunkan frekuensi defekasi sampai dengan 59%, dan juga menurunkan angka kejadian diare yang akan datang 2 atau 3 bulan yang akan datang sampai dengan
menurunkan angka kejadian diare yang berulang 2 sampai dengan 3 bulan yang akan datang. Sehingga itu penting. Dan penggunaan zinc itu harus diberikan selama 10 hari berturut-turut, walaupun diarenya sudah berhenti. Kalau sekarang di Indonesia ada beberapa sediaan yang mengandung zinc tapi sudah dalam bentuk sirup. Itu juga akan lebih memudahkan pasien, tapi juga biasanya masih memiliki rasa metal yang tidak enak untuk sebagian orang seperti itu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh WHO itu lebih dari 18 tahun penelitian yang dilakukan oleh WHO, penggunaan zinc itu dapat menurunkan kejadian diare sampai dengan 34%, kemudian juga menurunkan diare akut sampai dengan 20%, dan yang diare persisten sampai dengan 24%. Jadi kalau untuk diare ya terapinya pertama adalah terapinya yang pertama adalah menggunakan zinc itu tadi, menggunakan oral rehydration solution, itu juga ORS juga penting, kemudian ditambah zinc. Udah itu biasanya kalau untuk di puskesmas biasanya pengobatannya cuma itu aja. Ya mungkin kadang beberapa juga ditambah dengan lopramid atau menggunakan kaolin pektin seperti itu. Jadi yang paling penting kalau di standarnya WHO adalah rehidrasi sama zinc kalau berdasarkan penelitian dari WHO. Nah ini adalah algoritma terapinya. Apakah diarenya itu akut kurang dari 3 hari, apakah ada gejala atau tidak. Kalau misalkan tanpa ada gejala, replacement atau bisa replacement cairan dan elektrolit, kemudian juga ditambah dengan lopramid, dan juga mengatur pola makannya. Kalau dia disertai dengan demam, apakah dilihat juga labnya, apakah ada peningkatan sel darah putih, kemudian red sel darah merah dan lain-lainnya, apakah ada kemungkinan adanya infeksi parasit dan kawan-kawannya. Kalau hasilnya positif, gunakan antibiotik yang sesuai. Kalau misalkan dia memang dicurigai salah satu penyebab dari diarenya adalah karena adanya parasit, ya jangan pakai antibiotik. Kalau memang dia curiganya adalah bakteri, jangan pakai antiparasit seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan lawan yang digunakan, lawan yang akan dihadapi oleh kita seperti ini. Kemudian apakah diarenya lebih dari 14 hari? Kalau diarenya lebih dari 14 hari, lanjut di sini dicek lasting 4 hari apakah ada infeksi, ada inflammatory bowel disease, malabsorpsi dan kawan-kawannya. Kalau no diagnosis ya pakai tidak ada yang penyebab yang jelas, ya bisa. Kalau misalkan salah satunya adalah penggunaan obat yang memicu kejadian diare, ya di stop penggunaan obatnya, kemudian disesuaikan dietnya, sesuaikan makanannya. Makan makanan yang lembut tadi, misalkan makan makanan yang halus ya juga jangan misalkan suruh makan bubur, ya jangan bubur tapi ditambah dengan cabai gitu kan, juga tidak tepat juga seperti itu. Ya, berikutnya kalau diare pada anak-anak, kalau misalkan diarenya itu masih bersifat ringan, kalau masih bersifat ringan itu biasanya kesadarannya masih bagus. Anak-anak kesadarannya masih bagus. Kalau nangis itu masih keluar air mata, mulutnya itu masih lembab, kemudian tekanan turgornya itu juga masih bagus, maka lanjut ke terapi plan A. Kalau diarenya sudah parah, misalkan dia sudah lemes, sudah nggak bisa sudah lemes, bahkan pasiennya menjadi tidak sadar, sudah mau nggak mau, suka nggak suka harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya. Kemudian biasanya juga matanya sudah menjadi cekung, kemudian kalau toh pasiennya menangis sampai nggak keluar air mata, itu sudah dehidrasi yang parah. Kemudian kalau sudah haus itu sudah nggak mau minum air lagi, sudah mau nggak mau, suka nggak suka harus dibawa ke rumah sakit. Nggak usah menunggu waktu lama-lama lagi. Nah, ini dehidrasi. Kalau anaknya masih minum ASI ya, atau minum susu ya lanjut aja. Penting dia masih minum, masih aman, tidak ada masalah. Kalau dia mau minum oralit, untuk anak kurang dari 1 tahun itu 50 sampai dengan 100 ml setiap kali dia BAB.
Kalau lebih dari 1 tahun adalah 100 sampai dengan 200 mili setiap kali dia habis BAB, itu harus diminumkan. Kalau misalkan dia habis itu muntah, ya minum lagi pelan-pelan. Kemudian zinc itu juga harus tetap diberikan, sesuaikan dengan umurnya. Kalau misalkan kurang dari 6 bulan itu diberikan setengah tablet per hari. Kemudian kalau untuk lebih dari 6 bulan itu adalah 1 tablet per hari, 20 mg. Atau kalau misalkan menggunakan sediaan sirup, karena sekarang sudah ada beberapa merek yang zinc yang mengandung sirup, itu misalkan 10 mg itu kan biasanya satu sendok makan itu kan, itu untuk 1 kali minum. Ya kalau mau amannya ya lebih baik menggunakan gelas obat ya, seperti itu. Ya. Kemudian untuk pengasuh atau untuk ibu dari anak tersebut, itu yang penting adalah harus segera yang menjadi perhatian kalau misalkan anaknya beraknya menjadi lebih BAB-nya menjadi lebih sering, kemudian muntah berulang, menjadi sangat haus atau makan minumnya sedikit atau timbul demam, itu harus segera dibawa ke dokter. Tapi kalau sudah semakin membaik, frekuensi diarenya menjadi lebih sedikit dan lain kemudian dia jadi tidak muntah, menjadi lebih baik, itu juga perlu dikonselingkan kepada pasien. Nah, ini untuk anak-anak. Untuk dengan derajat dehidrasi sedang, ringan sampai dengan sedang, itu Oralit 75 mili kali berat badan anak. Kalau misalkan berat badan anaknya adalah 20 kg, maka Oralit yang diminumkan adalah 1.500 mili. 1.500 mili itu dalam waktu dalam waktu 3 jam pertama. Ya. 1.500 mili kalau dehidrasinya ringan sampai dengan sedang. Nah, kemudian ini kalau berat badannya diketahui. Kalau berat badannya nggak diketahui, ya pakai ini. Misalkan umur sampai dengan 4 bulan, itu jumlah cairannya 200 sampai dengan 400. Kemudian kalau ini 2 sampai dengan 5 tahun itu 900 sampai dengan 1.400 mili. Itu dalam 3 jam pertama. Seperti itu. Nah, zinc tetap harus diberikan selama 10 hari berturut-turut. Jangan sampai putus. Ya. Nah, ini kalau anaknya sudah dehidrasi berat, misalkan dia sudah tidak sadar, kemudian lunglai, lesu, kemudian turgornya menjadi sangat lambat. Turgor itu kalau misalkan seperti ini, dia dijepit seperti ini ya, dijepit saat kan cepat kembalinya ya. Kalau orang yang mengalami dehidrasi dicubit seperti ini, dia kembalinya akan lambat. Itu adalah turgornya. Kalau turgornya menjadi sangat lambat, sudah dia nggak sadar, mau nggak mau wis bawa ke rumah sakit wis, atau bawa ke puskesmas wis, biar segera ditangani. Biasanya kalau sudah seperti itu, biasanya langsung diinfus, baik itu menggunakan NaCl maupun menggunakan ringer laktat. Ya, ini adalah lanjutannya, nanti bisa dibaca sendiri. Ya, ini adalah patient care prosesnya yang bisa dilihat. Kalau misalkan pasiennya sudah yang perlu diperhatikan adalah gejalanya, apakah masih ada gejala sisa, kemudian keparahannya berapa kali frekuensinya, apakah dia masih sehari yang pertamanya misalkan sampai 12 kali sehari, apakah di hari berikutnya dia sudah berkurang atau belum, atau malah tambah parah. Kemudian juga frekuensi BAB-nya dan juga beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian. Kemudian juga lihat dari status rehidrasinya, hidrasinya seperti apa, apakah sudah baik atau belum, itu yang perlu menjadi perhatian. Ya, oke, sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.